Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Melia Heratunisa dari Prodi Pendidikan Matematika semester 5 NIM 2019-35001. Jadi saya akan menjelaskan tentang standar kebenaran sains. Standar kebenaran sains berada pada mata kuliah Filsafat Matematika. Standar kebenaran sains. Indikator suatu pemikiran yaitu menemukan pengetahuan yang benar atau usaha untuk menghasilkan pengetahuan yang benar. Telaah epistemologi terhadap kebenaran membawa orang pada kesimpulan bahwa perlu dibedakan adanya 3 jenis kebenaran, yaitu kebenaran epistemologis, kebenaran ontologis, dan kebenaran semantik. Yang pertama adalah kebenaran epistemologis, yaitu suatu kebenaran yang dihasilkan dari penelitian atau research yang berhubungan dengan pengetahuan manusia. Yang kedua ada kebenaran ontologis, yaitu kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat pada hakikat segala sesuatu yang ada atau diadakan. Kemudian yang ketiga ada kebenaran semantik, yaitu kebenaran yang melekat pada tutur kata dan bahasa manusia. Pada masa dahulu, para pemikir menyatakan bahwa yang dapat mengetahui kebenaran ilmu pengetahuan adalah naluri atau insting. Ada juga yang berpendapat bahwa ukuran kebenaran adalah perasaan yang kuat bahwa sesuatu hal benar, akan tetapi perasaan-perasaan itu tidak dapat ditentukan oleh keadaan jiwa, kesehatan, dan latihan. Kedua hal tersebut ditentang oleh penggagas teori kebenaran. Menurutnya bahwa ilmu pengetahuan bukan hanya ditentukan oleh insting dan perasaan semata, akan tetapi harus dibuktikan sesuatu dengan hal-hal yang terjadi di lapangan atau berdasarkan realitas yang konkret. Terdapat 3 teori mengenai teori epistemologi kebenaran. Yang pertama adalah teori korespondensi, yang kedua adalah teori koherensi, dan yang ketiga adalah teori pragmatisme. Yang pertama adalah teori korespondensi. Secara historis, teori ini paling populer di kalangan filosof. Teori ini diusulkan pertama oleh Plato dan Aristoteles dalam bukunya Metafisika. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran adalah apa yang dimiliki oleh proposisi yang berhubungan dengan cara atau realitas dunia ini. Tegasnya, teori ini menyatakan bahwa proposisi adalah benar asalkan ada fakta yang sesuai untuk itu. Dengan kata lain, untuk setiap P proposisi dan P benar jika dan hanya jika P sesuai dengan fakta. Contoh korespondensi yaitu apabila ada proposisi bahwa salju berwarna putih. Kemudian ada yang berkomentar bahwa kebenaran proposisi adalah yang sesuai dengan fakta bahwa salju putih. Kemudian yang kedua, dalam menyajikan teori tentang atomisme logis di awal abad ke-20, Russell mencoba untuk menunjukkan bagaimana proposisi benar dan berbagi fakta yang sesuai dengan struktur yang sama. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai teori korespondensi dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama, dalam sains, teori korespondensi penting untuk para ilmuwan. Penelitian sangat penting dalam teori korespondensi. Untuk mengecek kebenaran suatu teori, perlu dilakukan penelitian ulang. Yang kedua, dalam logika matematika, teori korespondensi menunjukkan suatu kalimat akan bernilai benar jika hal-hal yang terkandung di dalam pernyataan tersebut sesuai atau cocok dengan keadaan sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, dalam ilmu pengetahuan alam banyak didasarkan pada teori korespondensi. Pengetahuan alam akan bernilai benar jika pernyataan itu melaporkan, mendeskripsikan, atau menyimpulkan kenyataan atau fakta yang sebenarnya. Yang kedua adalah teori koherensi, merupakan teori yang diterima oleh kelompok idealis. Menurut teori koherensi, suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Contoh dari teori koherensi yaitu pernyataan bahwa besi merupakan logam, sehingga bila besi terkena panas memuai adalah pernyataan yang benar juga. Yang kedua, seorang dapat membentuk sistem geometri yang diimplikasikan definisi dan aksioma yang konsisten dengannya.
Pengikut teori koherensi menyatakan bahwa setiap teori kebenaran yang memadai, di samping harus memenuhi beberapa syarat, harus pula dapat menjelaskan relativitas kebenaran, yakni bagaimana sesuatu pernyataan dapat dikatakan benar pada suatu waktu dan dikatakan salah pada waktu yang lain. Oleh karena itu, tiap-tiap pernyataan tersebut hanya bersifat parsial atau sebagian jika dipisahkan dari keseluruhannya. Maka pernyataan tersebut hanya dari satu sisi atau one side dan hanya memiliki sebagian kebenaran. Dari sudut pandang tersebut, kebenaran itu membesar dan tidak akan sempurna kecuali jika meliputi suatu realitas. Teori koherensi dalam ilmu pengetahuan. Teori koherensi digunakan dalam bidang matematika di mana bentuk pengetahuannya disusun dengan pembuktian. Misalnya penggunaan operasi dasar aljabar dalam matematika. Penggunaan operasi aljabar disusun pada beberapa dasar pernyataan yang dianggap benar, yaitu aksioma. 2 ditambah 2 sama dengan 4 adalah dianggap benar, sesuai kebenaran yang telah disepakati bersama terutama oleh ahli matematika dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Plato dan Aristoteles telah mengembangkan teori koherensi berdasarkan pola pemikiran yang digunakan Euclid dalam menyusun ilmu ukurnya. Teori koherensi menjadi dasar pengembangan ilmu deduktif atau matematik. Teori yang ketiga yaitu teori pragmatisme. Pencetus teori ini adalah Charles S. Page pada tahun 1839 sampai dengan 1914. Beliau berpendirian bahwa teori kebenaran yang terbaik tentang suatu ide adalah pertanyaan. Jika ide tersebut benar, apakah akibatnya kepada tindakan-tindakan kita dalam kehidupan? Nah, menurut teori ini, suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan tersebut bersifat fungsional dan memiliki manfaat dalam kehidupan praktis. Contoh dari teori pragmatisme adalah pernyataan bahwa motivasi merupakan faktor yang sangat penting untuk meningkatkan prestasi belajar anak. Pernyataan tersebut dianggap benar jika pernyataan tersebut mempunyai kegunaan praktis, yaitu bahwa prestasi belajar anak dapat ditingkatkan melalui pengembangan motivasi belajar. Ada beberapa pernyataan tentang teori pragmatisme. Yang pertama, kebenaran tidak bisa menjadi penyesuaian dengan kebenaran karena kita ketahui banyak pengalaman yang berbeda di antara kita, atau pengalaman diri sendiri. Yang kedua, pragmatisme menyatakan bahwa kita tidak dapat mengetahui substansi, esensi, serta realitas yang tertinggi, atau ultimate reality. Yang ketiga, pragmatisme menentang segala otoritarianisme, intelektualisme, dan rasionalisme. Pengikut-pengikut pragmatisme bersikap empiris dalam memberikan tafsiran kepada pengalaman-pengalaman. Kemudian, ujian kebenaran adalah manfaat, kemungkinan dikerjakan, atau akibat yang memuaskan. Selanjutnya, teori pragmatisme dalam ilmu pengetahuan. Ilmu botani benar bagi para petani karena mendatangkan manfaat bagi manusia, tetapi belum tentu ilmu botani benar bagi para pedagang karena dia tidak membutuhkan ilmu botani, yang diperlukan adalah matematika. Kemudian yang kedua, ilmu perbintangan bermanfaat bagi para nelayan karena dapat memberikan petunjuk arah dan keadaan cuaca saat dia mengarungi lautan. Namun belum tentu benar bagi pengusaha dan bisnis karena ia tidak membutuhkan ilmu perbintangan. Yang dibutuhkan adalah matematika. Selanjutnya saya akan membahas mengenai letak kebenaran matematika. Ketiga teori kebenaran tersebut digunakan untuk menentukan nilai kebenaran dalam matematika, sehingga harus dipahami bahwa kebenaran matematika merupakan kebenaran yang bersifat bersyarat. Paling tidak dua pandangan, yaitu kebenaran matematika berdasarkan akal pikiran dan berdasarkan pengalaman. Kaum rasionalis, yaitu René Descartes dan Leibniz, berpendapat bahwa konsep matematika bersifat melekat pada pikiran kita. Namun, John dan David
berpendapat bahwa pengetahuan matematika diturunkan berdasarkan pengalaman-pengalaman indrawi. John Stuart Mill menyatakan juga bahwa kebenaran matematika diperoleh dari pengalaman dan kebenaran matematika diperoleh dengan melakukan generalisasi kegiatan penemuan konsep-konsep empiris. Dengan ditemukannya geometri non-Euclid telah membuka cakrawala para matematisi untuk mengevaluasi konsep geometri Euclid yang dianggap sebagai representasi alam semesta. Jadi kesimpulannya, kebenaran dalam matematika merupakan kebenaran yang berasal dari akal pikiran dan pengalaman-pengalaman manusia yang dibangun berdasarkan aksioma-aksioma, definisi-definisi menjadi suatu teorema baru. Teorema tersebut dibuktikan kebenarannya berdasarkan aksioma-aksioma, dan kebenaran matematika dianggap benar apabila teorema-teoremanya telah dibuktikan kebenarannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, dan saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.